Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bingung apa yang diamini oleh Rasulullah SAW. Maka selesai mengucapkan, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka ahad abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun dia tidak berbakti kepada keduanya, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin wahai Muhammad, maka diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, man adraka syahrul Ramadan, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan famata falam yaghfiru lahu, dan ia pun mati tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'adkhalan nar, ia pun dimasukkan ke dalam neraka, fa'ab'adahullah, semoga Allah menjauhkannya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, diamini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaika, yang disebutkan namamu dan dia tidak bersolawat kepadamu, kemudian dia mati dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin, maka Nabi pun mengamini doanya malaikat Jibril. Dikasih orang tua sama Allah, mendapati orang tuanya sampai tua tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya apa? Mati, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkannya wahai Muhammad. Didoakan sama malaikat Jibril, semoga nggak ada dari umatnya Nabi Muhammad ini yang berbuat seperti itu. Sifat-sifat seperti itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, itu berarti Allah itu cinta sama dia. Dia dikasihi anak tangga untuk masuk ke dalam surga, dikasih pintu surga yang mudah. Ini loh, orang tuamu masih hidup, taat sama dirinya, ada pintu surga di depan matamu. Tapi dia ternyata nggak ngerawat orang tuanya, ternyata dia nggak berbakti kepada orang tuanya, malah durhaka, maka menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Al-uquqil walidain. Di hari kiamat 3 golongan gak dipandang sama Allah. Yang pertama apa? Durhaka sama orang tua. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang durhaka kepada orang tua itu malah jadi orang pertama yang gak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut dikasih kenikmatan sama Allah tapi diingkarin kenikmatan tersebut. Orang dikasih kesehatan tapi dia ingkar atas nikmat. Saya gak butuh sama kesehatan ini, buat apa? Ambil. Maka yang beri kesehatan akan marah. Baik-baik dikasih kesehatan kok malah ingkar. Begitu juga orang yang dikasih orang tua, dia nggak berbakti, dia dikasih surga sama Allah tapi dia sia-siakan. Saya nggak butuh surga, ambil, saya butuh neraka. Nah, orang yang dikasih orang tua ini sama Allah dikasih pintu surga, kalau dia nggak berbakti dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia berkata kepada Allah, saya nggak butuh surgamu, ambil, saya butuh nerakamu. Maka orang seperti itu adalah orang pertama yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa iyadzubillah. Oleh karena itu salah seorang saleh diriwayatkan kalau itu adalah Sayyid Al-Imam Hasan Al-Basri. Ketika ibunya wafat dia nangis luar biasa sampai orang bingung. Oh, ini ulama besar, ibunya mati kok nangis seperti ini, gimana? Sampai dikatakan, anta ya imam, orang sepertimu gak pantas nangis seperti ini. Harusnya punya sabar, punya tabah. Dia bilang, saya sabar, saya nggak mengingkari sunnatul hayah, hukum alam, ada kehidupan ada kematian, tapi yang saya tangisi apa? Saya kehilangan pintu surga. Sebelumnya, hari-hari sebelum ini saya masih punya pintu surga. Adanya orang tua ini, kalau saya berbakti saya punya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini pintu surga tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nangis karena hilangnya pintu surga. Maka dari itu kita yang punya orang tua ini jangan sampai kita sia-siakan. Nanti kita nggak disia-siakan sama anak kita.
ngucap uff aja nggak boleh. Wala taqul lahuma uff. Kalau bahasa Indonesianya nah ambilkan makan nanti, nggak boleh. Datangkan murkanya Allah saja nggak boleh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kosong, nyakitkan hatinya orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Bakti orang sama orang tua. Ibu kita ini nggak pernah minta upah, ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya jadi orang soleh. Itu harapannya orang tua. Di kandungan ibunya 9 bulan, kadang nendang sakit, kadang rela makan walaupun gak nafsu supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi. Ketika lahir ibunya ngalamin sesuatu yang gak pernah dialamin sama seorang lelaki. Mengalami sesuatu yang dahsyat, bainal hayati wal maut. Seorang ibu yang melahirkan anaknya itu di antara hidup dan mati. Sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut. Sakit paling dahsyat pertama itu yang nomor 1 sakaratul maut. Yang kedua sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan. Sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di tubuh kita ini dipatahkan. Itu tangan kita andai kata dipatahkan gitu sakitnya kayak apa sih? Ini 40 tulang dipatahkan, sakitnya lebih daripada itu. Itu ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi mengeluarkan buah hatinya. Setelah itu bukan selesai. Tadinya 9 bulan di kandungan, setelah itu belasan tahun dirawat. Rela nggak makan demi anaknya, rela nggak tidur demi anaknya. Belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri, kemudian anaknya malas untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun. Belum tentu orang tua yang nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun seperti dia ngerawat, seperti dia dirawat sama orang tuanya. Ini semua kan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketika ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah agak pikun sehingga pertanyaannya berulang-ulang, marah. Dari tadi tanya terus dengan pertanyaan yang sama, padahal dia waktu kecil bertanya sama ayahnya dengan pertanyaan yang sama ribuan kali, ayahnya nggak pernah bosan. Setiap melihat sesuatu, Pak ini apa? Dijawab sama bapaknya. Besok nak ketemu lagi nanya, Pak ini apa? Dijawab lagi sama bapaknya. Dalam keadaan senyum dan senang, berharap anaknya selalu bertanya, ayo tanya, saya kasih jawaban supaya engkau tambah pintar. Orang tuanya di masa tua tanya 2-3 kali dia sudah marah. Ini akan dihisab sama Allah. Engkau ngangkat suara, orang tuamu terkejut dengan suaramu yang keras sampai nyakitkan hatinya, arsy-Nya Allah bergoncang. Jangan harap sholatmu diterima sama Allah, jangan harap sedekahmu diterima sama Allah. Ridhallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu terletak ke dalam keridhaan kedua orang tuamu. Orang tuamu ridha, Allah ridha. Orang tuamu murka, kata Rasulullah SAW, maka Allah murka kepada dirimu. Itu sudah sunnatullah, sudah diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin tahu dirinya saat itu dia dimurkai sama Allah atau diridhoi sama Allah, lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ridha sama dia, berarti saat itu Allah sedang ridha. Kalau orang tuanya murka sama dia, berarti saat itu Allah sedang murka. Maka jangan keluar dari rumah tanpa keridhaan kedua orang tua, bahaya. Berarti kita keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka sama kita. Nah kalau di jalan kita mati, berarti kita mati dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan orang tua. Bahagiakan orang tua ini jimat kita yang terakhir, cara kita yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, rawat orang tua, apapun cobaannya, apapun godaannya. Lihat bagaimana salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad yang ketika wafat tanpa ada keridhaan daripada orang tuanya, sampai Nabi mau ngambilkan kayu dan ibunya bertanya, akan kau apakan anakku ya Rasulullah? Saya bakar. Lebih baik dia dibakar di dunia daripada dibakar di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Nabi sengaja berkata seperti itu supaya orang tuanya ini mau memaafkan.
Dan Nabi mau menunjukkan kalau ini anak mati dalam keadaan gak diridhoi sama orang tuanya murka, naudzubillah, akan dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sampai orang tuanya meridhoi. Allahumma anni radin, diridhoi sama Rasul, diridhoi sama ibunya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita nanti dibalas. Mungkin kita berbuat 10% dibalas sama anak kita 30%. Wa iyadzubillah. Setiap orang itu kan selalu berharap punya anak yang soleh, anak yang berbakti. Kalau dia nggak berbakti, bagaimana dia mau dapat anak yang berbakti? Dan sebagai orang tua, didik anaknya ilmu syariah. Kalau berharap anaknya berbakti kepada kedua orang tua, didik ilmu syariah. Kalau syariatnya Allah nggak dididikkan kepada anaknya, anaknya nggak dididik ilmu agama, dididiknya matematika, fisika, biologi saja, maka anak nggak tahu caranya berbakti seperti apa. Karena di ilmu-ilmu dunia nggak ada caranya berbakti. Apa kita nggak berharap kita mati tetap dapat pahala? Kata Nabi Muhammad, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu kalau mati in qata'at amaluhu, amalnya terputus, sudah selesai, kecuali 3 golongan. Salah satu daripada 3 golongan apa? Doanya seorang anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Doa itu banyak, anaknya sedekah, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Anaknya ngundang orang makan, dikasih makan orang, pahalanya buat kedua orang tuanya. Ini doanya seorang anak soleh buat anaknya. Apa kita nggak berharap kita mati dimakamkan tetap dapat pahala? Nah ini kita nggak bisa dapatkan kecuali didik anak supaya jadi anak yang soleh. Lu saya nggak punya ilmu, anakmu ajak ke tempat-tempatnya orang soleh supaya dapat pendidikan, ajak ke tempat pengajian kalau engkau tidak bisa mendidiknya sendiri. Kalau berharap anaknya soleh, anaknya nggak didik agama, dididik semuanya ilmu-ilmu dunia, nggak tahu caranya soleh, nggak tahu anaknya kalau mengatakan off kepada orang tua itu dilaknat sama Allah Ta'ala, nggak tahu kalau dia ngasih muka masam itu dilaknat sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Dia durhaka kepada orang tuanya karena nggak punya ilmunya. Tapi kalau dari kecil dididik syariat, dari kecil dididik ilmu agama, maka dia akan tahu kalau berbakti kepada orang. Jadi kita nggak nyekolahkan anak kita atau didik anak kita ilmu agama, ini manfaatnya kembali kepada kita. Kita akan dijadikan raja sama anak kita, karena anak kita akan berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari berbakti. Makanya lihat anak-anaknya orang yang soleh, yang anak-anaknya dididik oleh ibu-ibunya dan ayah-ayahnya soleh. Kita lihat di depan mata kepala kita sendiri bagaimana penghormatannya kepada kedua orang tua. Saya pernah ngelihat seorang anak yang soleh, semenjak saya kenal sampai detik ini, saya nggak pernah ngelihat dia kepalanya ngangkat di depan orang tuanya, selalu merunduk. Hormat ta'zim yang luar biasa. Ayahnya soleh, ibunya soleh, didik anaknya dengan ilmu agama. Akhirnya anaknya bisa berbakti yang luar biasa. Jalan belakangin orang tuanya nggak pernah, kalau mau jalan mundur. Tapi anak yang nggak dididik ilmu agama nggak tahu. Nah itu pentingnya. Terkadang ada orang sunnahnya dikerjakan, wajibnya ditinggalkan. Kira-kira bisa diterima nggak sholatnya sama Allah kalau orang itu sholat qabliyah ba'diyah tapi zuhurnya nggak sholat? Datang waktu zuhur dia tuh sholat qabliyah, kemudian sholat ba'diyah tapi zuhurnya nggak dikerjakan, nggak ada manfaatnya. Yang wajib ditinggalkan. Nah terkadang ada orang menghormatin orang lain tapi nggak hormat sama orang tuanya. Hormat sama ulama, dia pandang ini orang soleh, orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bapakku mbokku ora tau sholat, kalah sama orang ini. Yang ini walaupun tidak sholat tapi diwajibkan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Terkadang ada orang salah nampatkan, kau menghormati ulama, menghormati orang soleh, bagus. Tapi kalau penghormatanmu kepada orang soleh menjadikan engkau durhaka kepada orang tuamu, itu ada penyakit di hatimu. Kalau sampai engkau nggak berbakti sama yang wajib, yang sunnah kau kerjakan, ibarat kau sholat qabliyah zuhur tapi zuhurnya nggak kau kerjakan. Sampai para ulama itu kalau ada orang yang cium tangan sama dirinya, tanya, kau di rumah cium tangan sama orang tuamu seperti ini enggak? Hormat sama orang tuamu seperti ini enggak? Kalau enggak, pulang belajar seperti ini kepada kedua orang tuamu. Jangan sama orang lain taat, sama bosnya takut, diajak omong ngerunduk, sama orang tuanya kalau diajak omong petantang petenteng. Gak akan kaya orang yang seperti itu, gak akan dapat jabatan lebih dari bosnya orang yang seperti itu. Dan andai kata bosnya tahu perbuatan anak buahnya seperti itu, akan dibuang itu anak buahnya. Sama orang tua yang melahirkan saja gak hormat, apalagi sama saya. Hormatnya sama saya berarti munafik, di depan saya, di belakang saya tidak. Kama tadinu tudan. Ingat,
apa yang kau berbuat akan kembali. Orang-orang kafir saja sekarang berlomba-lomba nyekolahkan anaknya, mencontoh orang Islam, mempelajari ilmu agama Allah agar mereka tidak disia-siakan di masa tua. Kita sebagai orang tua sudah selayaknya mengajarkan anak-anak kita untuk belajar syariatnya Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita nanti bakti sama kita. Panggil anak kita mulai dari kecil, dengarkan bacaan Fatihahnya, kemudian tanya kepada dia sholat apa belum. Jangan sampai jadi orang tua yang malu mau nanya sholat apa belum, kecuali kita nggak sholat. Nah, orang tua yang nggak nanya kepada anaknya salait, sudah sholat apa belum, tuh biasanya orang-orang tua yang dia ninggalin sholat. Makanya dia mau nanya sama anaknya sudah sholat apa belum, malu. Ini tanggung jawab. Perhatian kita kepada anak kita seperti itu, nanti manfaatnya apa? Anak kita akan berbakti kepada kita. Jangan sampai kita nggak didik, terus kita nggak mengharap anak kita berbakti. Lawang ilmunya nggak ada. Dia nggak tahu kalau berbakti itu sebuah kewajiban. Bagaimana mungkin dia akan berbakti? Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang tuanya kafir sekalipun tidak menjadikan dirinya terus harus menjauh daripada orang tua atau memutus tali silaturahmi dengan orang tuanya. Tetap diwajibkan dia berbakti kepada kedua orang tuanya.